Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang integral numerik dengan menggunakan Python. Untuk materinya nanti bisa dibaca selengkapnya di link berikut ini. Baik, dari definisi integral adalah fungsi dari interval A sampai B yang merupakan limit dari fungsi sebagai berikut. Jadi jika ada integral dengan batas bawah A kemudian batas atas B dari fungsi fx dx itu sama saja limit dari n menuju hingga dari I sama dengan 1 menuju n ini adalah perjumlahan dari perkalian, ya, perkalian antara fx kemudian xi dikurangi xi min 1, di mana xi bintang ini adalah anggota dari xi dikurangi 1, xi. Nah, dari setiap n ini adalah x0 sampai ke xn. Nah, dijadikan partisi A sampai B dengan n adalah subinterval dari xi bintang yang merupakan anggota dari xi kurangi 1, xi. Ini dipilih sebagai subinterval dari bagian dari integral. Nah, area integralnya sendiri kalau misalkan tadi ada batasnya, misalkan contohnya seperti ini, batasnya dari pi per 2 sampai 3 pi per 2, ya. Ini seperti ini. Nah, garis yang diarsir ini adalah batas integral yang harus dihitung. Nah, function yang harus library yang harus dibawa adalah numpy, kemudian ada matplotlib. Nah, di sini ada lambda. Lambda ini adalah merupakan fungsi satu baris. Nah, kalau misalkan fungsinya banyak, itu kita gunakan function, ya. Nah, ini adalah contoh penggambaran dari integral pi per 2 sampai pi 3 pi per 2 sin 0,2x ditambah sin 2x plus 1 dx. Nah, kita harus mencari batas dari ini, ya, dari sini sampai sini kita harus cari daerah yang diarsir ini ada luasnya. Kemudian penyelesaiannya ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah integral Riemann, yang kedua adalah trapezoid. Nah, dari integral Riemann ini merupakan fungsi dari x0 sama dengan a kurang dari x1 titik-titik kurang dari xn kurangi 1. Kemudian xn-nya sama dengan b. Jadi itu sama saja batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Kemudian jumlah dari integral Riemann itu dapat dihitung dari perhitungan persegi panjang sebenarnya, ya. Ini ada y kali x, ya, y kali delta x, di mana setiap xi bintang ini adalah anggota dari xi kurangi 1, xi. Nah, kalau misalkan ada integral seperti ini, integral A sampai B fx dx, kalau misalkan kita menghitung secara analitik itu biasanya kita lambangnya di sini sama dengan. Nah, tapi dengan menggunakan integral Riemann kita tuliskan di sininya adalah pendekatan karena jumlahnya tidak 100% sama. Ini mendekati karena di sana masih ada error tergantung dari lebar dari luas persegi panjang antara setiap persegi panjangnya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan di sini adalah pengambilan x Riemann-nya. Nah, dari pengambilan x Riemann ini akan menentukan seberapa besar errornya. Di sini nilai x itu dipilih, ada yang ambil dari kiri, kemudian ada yang ambil dari kanan, dan ada juga yang ambil dari tengah.
Secara umum yang kita pelajari biasanya kita mengambil dari tengah ya. Yang biasa dipelajari di kalkulus itu langsung ditentukan menggunakan titik tengah sebagai acuan dari perambatan antara H1, H2 dan H3 dan seterusnya. Nah, ini gambarnya. Ini yang ngambil dari kiri ya, dari titik kiri. Kemudian yang ini ngambil dari titik tengah, sedangkan yang ini adalah mengambil dari titik yang sebelah kanan. Nah, di sini adalah N-nya ada 10. 10 itu adalah titik-titik yang akan kita buat. Jadi kalau misalkan di sini ada 5, kemudian N-nya adalah 10, maka di sini akan ambil setengah-setengah ya, sehingga dapat 10 titik. Jadi titiknya itu yang menentukan errornya semakin kecil apa semakin besar. Semakin besar N, maka errornya akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil N, misalkan N-nya cuman 2 ya. Jadi misalkan 2 itu berarti atau ada 3 ya, titiknya 1, 2, 3. Nah, maka kotaknya itu segini. Ke sini. Tuh ya. Kemudian yang di sini kotaknya kan ke sini. Nanti errornya, penjumlahan errornya akan semakin besar. Nah, ini left Riemann, kemudian ini midpoint Riemann, kemudian yang ini adalah right Riemann. Nah, ini adalah perhitungan tiap bagian dari integral Riemann ya. Ini yang sebelah kiri left Riemann itu nilainya adalah 1,6 sekian-sekian. Midpoint Riemann itu 1,37, kemudian right Riemann adalah 1,13 sekian-sekian. Nah, ini adalah perbedaan antara satu cara pengambilan menggunakan dari kiri, dari tengah, dan dari kanan. Nah, yang kedua adalah tidak menggunakan persegi panjang. Jadi yang Riemann ini hasilnya seperti ini. Ini yang namanya persegi panjangnya ini maksudnya ya. Ini namanya persegi panjangnya. Nah, sekarang kalau menggunakan yang kedua ini menggunakan trapezoid. Nah, trapezoid itu seperti ini. Jadi sama dengan yang menggunakan Riemann, hanya di sini menggunakan trapezoid. Ini ya, ini definisinya. Jadi menggunakan lebih baik aproksimasi yang lebih baik sebenarnya ya daripada integral Riemann. Nah, ini visualisasi dari trapezoid seperti ini. Jadi kalau misalkan menggunakan integral Riemann, kita kan seperti ini, bentuknya kotak. Nah, kalau misalkan menggunakan trapezoid, itu bentuknya seperti trapesium seperti ini. Sehingga garis putih ini adalah errornya. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan analitik, itu full seperti ini. Nah, ini adalah visualisasi dengan menggunakan trapezoid. Nah, fungsi integral trapezoid di Python seperti ini ya. Misalkan hitung 0 sampai pi per 2 sin x sama dengan 1. Nah, sekarang ini adalah nilai analitiknya. Sedangkan dengan menggunakan fungsi yang ada di Python, ini fungsinya ya, diftrap f a batas bawah, n batas atas, n adalah seberapa banyak yang tadi pemotongan titiknya. Nah, di sini dihasilkan nilainya adalah 0,999. Ini kalau misalkan kita bulatkan memang sama ya, sama dengan 1. Tapi di sini masih ada errornya 0,00000103 ya sini ya. Jadi itu adalah errornya. Berbeda sedikit dengan analitik, tapi dengan menggunakan integral trapezoid ataupun integral Riemann, kita bisa menghitung integral secara numerik ya. Jadi kalau misalkan menghitung seperti ini namanya secara analitik, sedangkan
menghitung dengan menggunakan integral Riemann atau trapezoid itu namanya secara integral secara numerik. Oke. Nah, silakan dipraktikkan codingnya, nanti ada di deskripsi ya tentang integral numerik. Nah, kita buka nih codingnya ya. Ini codingnya seperti ini. Ini adalah menggambar batas integral dari sebuah fungsi. Ini fungsinya kita butuh library NumPy, kemudian butuh matplotlib ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambarnya, nanti kalian bisa coba dengan gambar yang lain. Nah, sekarang ini adalah perhitungan integralnya dengan batas bawah A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 5, kemudian N sama dengan 10. Hasilnya seperti ini ya, jadi gambarnya seperti ini. Nanti kalian coba dibaca tentang plot data ya di sini ya, coba dipahami sedikit-sedikit tentang plot datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan tiap bagian dari integral Riemann. Nah, ini adalah yang pengambilan dari kiri, ini dari tengah, sedangkan ini dari sebelah kanan. Kemudian ini adalah visualisasi dari trapezoid ya, visualisasi dari trapezoid. Nanti silakan dicoba fungsinya. Jadi fungsi yang dicoba tuh di sini nih. Ini yang harus dicoba, misalkan diganti, misalkan ini kan menggunakan eksponensial min x kuadrat ini ya. Nah, silakan misalkan menggunakan sinus. Tapi eksponen ini tidak menggunakan eksponen ya. Jadi ini np titik eksponen itu sama aja. Di sini tuh adalah ini pangkat 2. Ini pangkat 2 min pangkat 2. Kayak gini. Nulisnya adalah np titik eksponen min x pangkat 2. Nah, kalau misalkan sin x berarti nanti nulisnya np titik gitu ya, sin x misalkan. Nah, seperti itu. Silakan dicoba ya. Ini codingnya nanti bisa dilihat di sana. Nah, ini adalah perhitungan trapezoidnya. Ini adalah fungsinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di integral numerik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mencoba dengan fungsi-fungsi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.